Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran yaitu sistem persamaan linear atau SPL dengan metode inverse matrix. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah algebra linear. Sebelumnya, perkenalkan saya Adwa Rajab Akilah dengan NIM 10602001. Definisinya, metode inverse matrix. Pengertian, metode inverse matrix adalah salah satu cara menyelesaikan SPL dengan mengubah bentuk samaan menjadi bentuk matriks dan menggunakan inverse atau kebalikan dari matriks koefisien. Bentuk umum SPL dalam matriks seperti ini. Dan penyelesaian SPL, jika A memiliki inverse maka X sama dengan A pangkat min 1 kali B. Syarat penting, matriks A harus memiliki inverse, berarti determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0, maka tidak bisa diselesaikan dengan metode matriks tersebut. Inverse matriks ini. Definisi SPL dan metode inverse matriks. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua atau lebih variabel. Ciri-ciri SPL. Persamaan berbentuk linear, pangkat variabel sama dengan 1. Yang kedua, tujuan utama mencari nilai variabel yang memenuhi semua persamaan secara bersamaan. Contoh SPL, dua variabel seperti berikut. Langkah-langkah penyelesaian SPL dengan metode inverse matrix. Langkah yang pertama yaitu ubah SPL ke bentuk matriks terlebih dahulu. Sistem persamaan linear ditulis dalam bentuk A, X sama dengan B. Contohnya seperti ini. Ini adalah dua variabel. Langkah keduanya, hitung inverse dari matriks A. A 4 min 1. Seperti ini ya guys ya, jika A sama dengan jadi dibalik-balikan dan sama seperti materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya yaitu sama dengan ini. Inverse matriksnya tidak berbeda dalam rumusnya. Catatannya A inverse hanya bisa dicari jika determinan A tidak sama dengan 0. Yang tadi saya ucapkan. Lalu langkah ketiganya kalikan A inverse dengan B. Gunakan rumus X dengan A inverse ini. Mohon maaf ya, karena ini saya kesalahan mengetik. Harusnya seperti ini. Kali B. Lalu melakukan perkalian matriks untuk mendapatkan nilai variabel. Jadi, ini dikali silang, lalu eh, dikalikan dan menghasilkan X-nya 1 dan ini sama dengan 2. Dan berikut adalah 5 contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama yaitu skala 2 kali 2 sederhana. Yang kedua adalah SPL 2 kali 2 dengan koefisien negatif. Yang ketiga, SPL 3 kali 3 koefisien sederhana. Yang keempat, SPL 2 kali 2 pecahan. Dan yang kelima, SPL 3 kali 3 campuran. Kalian bisa melihatnya dan memfokus video ini. Apabila ada yang tidak mengerti, maka bisa tanyakan saja langsung di komen. Lalu kesimpulan yang saya ambil, sistem persamaan linear atau SPL adalah sekumpulan persamaan yang melibatkan beberapa variabel yang saling berkaitan. Salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan SPL adalah menggunakan metode inverse matrix. Metode ini bekerja dengan menyusun koefisien dari sistem persamaan menjadi sebuah matriks yang disebut matriks A. Dan hasil konstanta dari matriks masing-masing persamaan disusun dalam matriks B. Kemudian, solusi dari sistem tersebut diperoleh dengan mengalihkan inverse dari matriks A dengan matriks B, yaitu X A pangkat min 1 atau A inverse B. Langkah utama yang dilakukan dalam metode ini dimulai dari menyusun matriks A dan B, menghitung determinan matriks A untuk memastikan inverse-nya ada. Karena inverse hanya bisa dihitung jika determinan tidak nol. Lalu menentukan inverse dari matriks A.
Setelah input ditemukan, proses ini dilanjutkan dengan mengalihkan input tersebut dengan matriks B untuk memperoleh nilai variabel-variabel yang menjadikan solusi dari sistem. Melalui berbagai contoh soal yang telah dibahas, baik yang berisi bilangan bulat, pecahan, maupun kombinasi variabel dalam sistem 2x2 dan 3x3, kita dapat melihat bahwa metode inverse matrix sangat membantu dalam menyelesaikan SPL secara sistematis dan logis. Selain memberikan jawaban yang tepat, metode ini juga mohon maaf, metode ini juga menumbuhkan pemahaman mendalam tentang konsep dasar matriks, determinan, dan operasi matriks. Meskipun demikian, metode ini hanya bisa digunakan jika matriks koefisien memiliki inverse sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi sistem yang dihadapi. Dan memahami konsep atau metode inverse matrix, kita tidak hanya mampu menyelesaikan SPL dengan cara yang efisien, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir logis dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur. Ini menjadi dasar penting dalam mempelajari matematika lebih lanjut atau aljabar linear, khususnya dalam bidang aljabar linear dan penerapannya di berbagai disiplin ilmu. Terima kasih. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Ada 6 daftar pustaka. Terima kasih. Saya Ado Raja Pakila dengan NIM 10602001. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.